Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sanevan, absen 2 dari kelas Geomatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Kurniasyah. Saya dari kelas 10 Geomatika, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer dan internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer kemungkinan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerjasama melalui satu protokol komunikasi. Komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik atau media tanpa kabel, wireless. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya seperti local area network (LAN), corporate area network (CAN), metropolitan area network (MAN), wide area network (WAN), dan internet pengertian. LAN adalah jaringan komputer pada ruangan terbatas seperti rumah, ruangan tertentu, dan lainnya. CAN adalah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. Pengertian jaringan internet. Internet dikenal sejak tahun 1969 dengan istilah internet yang berarti interconnected computer network. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer menggunakan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademik, dan bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global. Internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, dan bahkan perangkat lain yang dikenal dengan IoT atau disebut Internet of Things pada bulan November 2006. Internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan lainnya informasi di dalamnya. Konektivitas internet pada jaringan menggunakan kabel. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Namun koneksi juga dapat dibangun ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, wireless connection. Berikut adalah beberapa jenis koneksi internet yang kemungkinan berapa perangkat terhubung ke internet. Koneksi internet pada jaringan menggunakan kabel. Konektivitas internet pada jaringan menggunakan kabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel telepon yang terhubung dengan internet service provider. Jenis konektivitas tersebut diantaranya dial UPSTN, Public Switch Telephone Network, LAN, lokal atau disebut Local Area Network. Koneksi jaringan internet yang banyak digunakan saat ini adalah dalam jaringan lokal dengan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Kemudian komputer lainnya yang hanya perlu dengan server untuk mengakses internet dengan memakai kartu LAN card. Kabel koaksial atau UTP, jaringan koneksi internet ini hanya mencakup wilayah yang kecil. Koneksi internet pada jaringan menggunakan kabel. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa koaksial, kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Namun koneksi juga dibangun ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel wireless connection. Berikut adalah beberapa jenis koneksi internet yang kemungkinan perangkat terhubung ke internet. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain.
GPRS atau disebut General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau suara elektronik hingga berselancar di dunia maya. Kedua, wireless LAN. Wireless LAN atau bisa disebut dengan Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan standar yang digunakan untuk menghubungkan koneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Akses satelit. Ketiga, akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai titik akses untuk mengirimkan data, menerima data, dan menerima data. Ini kemungkinan akses internet daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur. Pengaturan pada jaringan komputer dan internet. 1. Melindungi data sensitif. 2. Mencegah serangan cyber. 3. Menjaga privasi. 4. Meningkatkan kepercayaan. Pengaturan keamanan pada jaringan komputer dan internet. Mengatur keamanan jaringan komputer dan internet adalah salah tindakan yang sangat penting untuk melindungi dari sistem ancaman berbagai seperti malware, serangan hacker, dan pelanggaran keamanan lainnya. 1. Menggunakan firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penyaringan dan pengawasan lalu lintas yang melintasi jaringan firewall 55. 2. Otorisasi dan autentikasi. Terapkan pengaturan otorisasi dan autentikasi yang ketat untuk mengontrol akses ke sistem dan jaringan komputer. Ini bisa mencakup penggunaan autentikasi multifaktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan. 3. Kata sandi yang kuat dan unik. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun dan perangkat. Pertimbangkan menggunakan manajer kata sandi untuk mengelola kata sandi secara aman. 4. Perangkat lunak penunjang. Perangkat lunak penunjang dapat berupa antivirus dan anti-spyware, VPN, Virtual Private Network, dan perangkat lunak lainnya. Antivirus dan anti-spyware dapat melindungi komputer Anda dari malware dan virus dan VPN. Menjelaskan macam-macam cybercrime. Phishing adalah teknik penipuan di dunia maya di mana pelaku berpura-pura menjadi entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi seperti surname, password, atau data kartu kredit. Tampak seperti layanan resmi, misalnya perbankan, media sosial, atau e-commerce. Berikut adalah beberapa tipe phishing yang umum: email phishing, spear phishing, sightwalling phishing, phishing voice phishing, farming angel phishing, clone phishing. Pengertian malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data atau mengganggu sistem komputer, jaringan, atau perangkat pengguna tanpa izin. Berikut adalah beberapa tipe malware yang digunakan oleh hacker: virus, trojan horse, worm, ransomware, spyware, adware, rootkit, keylogger, botnet, background. Pengertian ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data atau sistem korban dalam meminta tebusan untuk mengembalikan. Ada berbagai tipe ransomware yang masing-masing memiliki metode pembayaran dan cara kerja yang berbeda. Berikut adalah beberapa tipe ransomware yang sering ditemukan: crypto ransomware, cloak ransomware, scamware, double action ransomware, detector, mobile ransomware. Pengertian DDoS. DDoS adalah hacker menyerang server atau website dengan mengirimkan lalu lintas yang sangat banyak hingga membuat situs tersebut tidak bisa diakses.
Berikut adalah beberapa tipe DDoS yang sering ditemukan: volume based attack, protocol based attack, application layer attacks, application attacks, dan lain-lain. Pengertian SQL injection: hacker memanfaatkan celah dalam database situs web untuk mendapatkan akses sah dan mencuri data sensitif seperti informasi pengguna. Berikut beberapa tipe SQL: in SQL injection, build SQL injection, out of band SQL injection, second order SQL injection, dan lain-lain. Pengertian geologging: geologging adalah teknik yang digunakan oleh hacker untuk memantau dan merekam setiap ketikan yang dilakukan pada keyboard korban. Ada beberapa tipe geologging yang digunakan antara lain software geologger, hardware geologger, geologger berbasis web, dan lain-lain. Pengertian spoofing adalah teknik yang digunakan oleh hacker untuk menyembunyikan identitas saling mereka, menipu sistem atau individu yang mempercayai bahwa mereka berkomunikasi dengan entitas A. Beberapa tipe spoofing: DB spoofing, email spoofing, DNS spoofing, HTTP spoofing, dan lain-lain. Pengertian cryptojacking: cryptojacking adalah serangan di mana penyerang ilegal menggunakan sumber daya komputer orang lain untuk menyambung cryptocurrency tanpa izin. Beberapa contoh cryptojacking adalah web-based cryptojacking, malware-based cryptojacking, network-based cryptojacking, LOT-based cryptojacking. Sekian dari saya. Terima kasih. Sistem keamanan. Apa itu sistem keamanan? Keamanan digital. Keamanan digital adalah proses melindungi pengguna layanan digital secara aman, termasuk keamanan data pribadi dan perangkat dengan meningkatkan aktivitas daring. Data pribadi mudah tersebar di internet seperti biodata, kontak, informasi media sosial, e-commerce, serta instansi pemerintah. Konten negatif pada internet: kekerasan fisik, non-fisik, atau gambar yang menunjukkan tindakan kekerasan. 2. Pelecehan. 3. Kebencian. 4. Korban pornografi. 5. Konspirasi disinformasi. 6. Bullying. 7. Konten yang memprovokasi kekerasan. Untuk menyaring konten negatif di internet dapat digunakan beberapa cara. Gunakan perangkat lunak. Sebelum perangkat lunak menyaring konten dapat membantu memblokir atau menyaring konten yang diinginkan. Aktifkan kontrol orang tua. Perbarui perangkat dan aplikasi. Untuk menyaring konten negatif di internet dapat digunakan beberapa cara: pendidikan dan kesadaran, edukasi tentang bahaya konten negatif. 2. Gunakan mesin pencari aman. Beberapa mesin pencari Kindle untuk anak-anak. Laporkan konten negatif. Tentang keamanan digital. Keamanan digital tanggapi berbagai tantangan yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa tantangan utama dihadapi meliputi: 1. Bocoran data. 2. Serangan phishing. 3. Ransomware. 4. Serangan pada infrastruktur kritis. 5. Kurangnya kesadaran pengguna. Macam-macam sistem keamanan. Manajer kata sandi adalah kumpulan karakter yang digunakan untuk autentikasi, melindungi data seluler aksif yang tidak sah. 1. Akses sistem komputer, melindungi komputer dari data akses tidak diizinkan. 2. Situs web dan aplikasi. Autentikasi 2 langkah. 1. Faktor yang diketahui, kata sandi atau PIN. 2. Faktor yang dimiliki, kode OTP, token fisik, atau perangkat autentikasi. 3. Faktor biometrik, sidik jari, pengenal wajah, atau retina mata. Biometrik dalam keamanan digital: sidik jari, pengenalan suara, struktur wajah, geometri tangan, pola iris, dan retina. Melindungi data penting, verifikasi data, backup dan recovery, filter email. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.